Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang mukmin yang menemui Dajjal di akhir zaman. Di akhir zaman, sebuah riwayat hadits menceritakan tentang seorang mukmin yang melawan Dajjal dan bala tentaranya. Kisah ini diceritakan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim dan kemudian oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id mengutip kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikutip oleh Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Kushairi An-Naisaburi dan penerjemah Abu Ahsan bin Utsman dalam kitab Fitnah, seri Mukhtasar Sahih Muslim. Diceritakan bahwa ketika Dajjal muncul di akhir zaman, seorang mukmin bermaksud untuk datang dan menemuinya. Seorang mukmin datang dari Madinah, tempat yang tidak dapat dijangkau Dajjal, tempat yang dilindungi oleh malaikat. Seorang mukmin itu menemukan Dajjal yang sedang singgah di padang pasir yang gersang. Padang pasir itu terletak di dekat Madinah. Namun, pemuda tersebut kemudian dicegat oleh para bala tentara Dajjal. Mereka berkata, "Mau kemana kamu hai laki-laki mukmin?" Orang mukmin itu menjawab, "Saya ingin bertemu dengan Dajjal yang telah muncul ke dunia ini." Lalu mereka bertanya lagi, "Apakah kamu tidak mempercayai Tuhan kami?" Kemudian pemuda mukmin itu menjawab, "Sesungguhnya saya tidak pernah merasa ragu kepada Tuhan saya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian bala tentara Dajjal berkata, "Bunuhlah laki-laki ini." Tapi sebagian pengawal mereka mengatakan, "Jangan, Tuhan kami melarang membunuh seseorang melainkan dengan perintahnya." Maka dibawalah mukmin tersebut menghadap pada Dajjal. Maka ketika orang mukmin itu melihat Dajjal, ia berkata, "Hai sekalian manusia, inilah Dajjal yang telah disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Maka segera Dajjal menyuruh bala tentaranya untuk merebahkan mukmin tersebut dan diperintahkan untuk dikupas kulit dan dipukuli punggung dan perutnya. Lalu Dajjal bertanya, "Apakah kamu tidak percaya kepadaku?" Mukmin itu menjawab, "Engkaulah Al-Masih sang pendusta." Maka Dajjal memerintahkan mukmin itu digergaji badannya dari kepalanya hingga ke kakinya menjadi dua bagian. Lalu Dajjal berjalan di tengah kedua badannya. Lalu Dajjal memerintahkan, "Bangunlah." Maka bangunlah orang mukmin itu, seperti sedia kala. Lalu Dajjal kembali bertanya, "Apakah kamu tetap belum percaya kepadaku?" Mukmin itu menjawab, "Tidak berkurang keyakinanku bahwa engkaulah Dajjal, bahkan bertambah yakin." Kemudian orang mukmin itu berkata, "Hai sekalian manusia, iya, Dajjal tidak dapat berbuat demikian lagi kepada siapapun." Maka Dajjal berusaha membunuh lagi orang mukmin tersebut, namun Allah telah meletakkan di antara leher hingga belakang orang itu seolah-olah tembaga sehingga tidak dapat disembelihnya. Akhirnya Dajjal membuang tubuh orang mukmin tersebut. Orang-orang di sekitar Dajjal mengira ia dilempar ke neraka, padahal ia sedang dilempar ke surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengakhiri kisahnya dalam hadits di atas dengan mengatakan, "Itulah orang yang paling besar kesaksiannya di sisi Allah, Tuhan semesta alam." Hadits riwayat Muslim. Hadits di atas menunjukkan bahwa senjata yang paling utama untuk melawan berbagai bentuk fitnah Dajjal di akhir zaman adalah keimanan yang sangat teguh serta lebih memperdalam ilmu agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.